Masih berbicara mengenai kelompok kriminal bersenjata di Papua yang kembali melakukan aksi-aksi dalam seminggu terakhir. Masih bersama Bang Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga Mbak Rosita Dewi, peneliti untuk isu Papua dari LIPI. Mbak Rosita, silakan. Tadi Anda mungkin ingin menjelaskan standpoint Anda berkaitan yang kemudian disampaikan ke publik. Masih ada situasi-situasi lama begitu di Papua yang membuat hal-hal semacam ini terus terjadi. Silakan Mbak Rosita. Ya, baik. Terima kasih Mas Bayu. Tadi ya terkait dengan 4 akar persoalan ini memang sudah hasil penelitian LIPI dari 2009 dan hasil temuan dari tim TGPF yang sudah dirilis oleh Pak Wiranto pun juga pada saat itu juga sudah ada bahwa laporan bahwa pelanggaran HAM itu ada gitu. Dan juga yang saya maksud di sini juga pelanggaran HAM itu tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan gitu, tapi juga oleh pihak KKB juga. Jadi bagaimana masyarakat kemudian jadi korban gitu. Jadi bagaimana dua pihak bertikai ini menempatkan civilian sebagai korban akhirnya gitu. Jadi hal seperti ini tadi yang termasuk 4 akar persoalan yang saya katakan sebagai pelanggaran HAM gitu ya. Bahwa di situ memang ada term yang sendiri ketika itu dilakukan oleh non-aktor negara misalnya. Jadi penyebutannya mungkin human rights gitu. Kalau dilakukan oleh pemerintah itu jadi human rights violation gitu. Jadi hal-hal seperti ini memang harus lebih, kita harus lebih terbuka juga bahwa memang pelanggaran HAM ini memang terjadi dari kedua belah pihak gitu. Kemudian persoalan marginalisasi. Persoalan ini juga masih ada, Pak. Jadi kalau dari hasil pembangunan misalnya seperti itu memang ada perbaikan gitu. Tapi ketika kita misalnya melihat data lebih detail lagi gitu, bagaimana daerah-daerah yang mayoritas orang asli Papuanya lebih banyak misalnya di Nduga dan lain sebagainya gitu. Itu ada datanya dari data statistik juga gitu. Kalau kita melihatnya data general keseluruhan Papua misalnya IPM, kemudian pendidikan, kesehatan itu semakin baik. Tapi bagaimana gap-nya di situ itu juga harus dilihat gitu. Dan juga sekarang untuk representasi politik gitu ya. Hasil dari pemilu legislatif kemarin gitu misalnya beberapa anggota DPRD di beberapa wilayah di Papua itu kelihatan turun gitu. Trennya ketika 2009, 2014 itu tren anggota OAP-nya naik, kemudian itu turun untuk hasil 2019 gitu. Itu semua ada datanya gitu. Dan ini memang sebenarnya 2009 ketika LIPI mengeluarkan itu sebagai sebuah early warning gitu ya, bahwa ini ada persoalan ini gitu. Dan ini kemudian ketika beberapa kali kita ketemu dengan kementerian dan lain sebagainya, dan hal itu juga memang masih ada. Memang saya tidak mendinai upaya pemerintah yang sudah dilakukan. Gitu. Memang sudah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk terutama untuk saat ini pembangunan gitu ya. Termasuk dana otsus juga gitu. Dan ini persoalannya tidak hanya di level pusat, tetapi juga di level daerah juga, di level Papua ini juga. Dan memang kami melakukan risetnya cukup intens ya Pak ya, dan terutama saya sendiri, saya memang tinggal agak lama ya. Jadi kami juga melihat sendiri dan insya Allah semua yang hasil risetnya dari LIPI itu memang berdasarkan fakta. Ya, hasil riset itu Mbak Rosita, saya ingin tahu apakah kemudian memang kalaupun ya masih ada begitu, tetapi sudah makin baik atau bagaimana situasinya sampai sekarang, Mbak Rosita dari LIPI? Memang ada upaya-upaya yang jauh sudah semakin baik gitu ya Mas ya. Misalnya kayak bagaimana perubahan paradigma pemerintah gitu, bagaimana menggeser paradigma pendekatan militer misalnya ketika masa Orde Baru dengan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan. Itu sudah upaya yang sangat baik gitu dari pemerintah gitu. Tapi bagaimana kemudian tadi apa yang masih kurang dari situ ketika implementasi otsus gitu, ketika misalnya saat ini kita berbicara persoalan revisi otsus gitu. Betul. Ini kan persoalannya ada misalnya MRP
masih meminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh dari Otsus gitu. Tapi ini kan proses revisi dari pemerintah pusat terus bergulir gitu, hanya terkait dengan persoalan dana dan pemekaran misalnya. Itu kan bagaimana Otsus ini yang awalnya sebagai salah satu sebuah resolusi konflik antara Jakarta dan Papua, kemudian revisinya itu dilakukan oleh hanya pemerintah misalnya, walaupun itu sudah berbicara dengan mungkin elemen-elemen di aspirasi yang ini belum juga adopsi secara baik. Ya, Mbak Rosita, bahwa kemudian ada perbaikan-perbaikan, saya catat dan mudah-mudahan ini bagi pemirsa juga penting bahwa ada perubahan-perubahan menuju ke arah baik. Belum semuanya sempurna. Bang Effendi, sedikit. Ya, ini begini. Tadi disampaikan itu kan Anda riset 2009 ya. Coba Anda update dong dengan 1 tahun terakhir ya. Jangan gunakan data yang zaman bahula semua. Terus membenarkan yang apa Anda yakini, nggak boleh. Masa ada istilah resolusi konflik Jakarta dengan Papua, itu terminologi yang sesat itu, Mbak Rosita. Tolong saya tegur itu LIPI. Nggak boleh, mana ada kita konflik Jakarta dengan Papua. Nggak ada itu. Siapa bilang, masa dari instansi pemerintah berstatement seperti ini? Tolonglah, kalau Anda ingin penelitilah yang hasil penelitian. Coba buat agenda. Saya ikut menemani kita di sana. Kita buktikan di sana seperti yang Anda sampaikan. Pelanggaran HAM yang mana? Karena kalau terminologi pelanggaran HAM itu pasti dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kita tidak diametral dengan mereka. Jangan Anda terjebak diametral dengan KKB itu. Kalau itu yang Anda dengungkan, maka kita sudah terjebak, Anda sudah terjebak. Saya tidak mengatakan LIPI ya, tapi mungkin teman-teman di LIPI terjebak membuat propaganda yang memang itu yang menjadi tujuan mereka. Mereka ingin eksistensi, diakui. Dapat poinnya, Bang Kita F. sampai sekarang tidak mengakui itu KKB, kita mengatakannya. Kita dapat poinnya. Mbak Rosita sedikit menanggapi, boleh ya Bang F? Sebelum saya pindah. Jangan gunakan terminologi konflik Jakarta dan Papua, waduh. Itu istilah mereka. Betul, saya kepingin kan dengan seperti ini, kemudian kebetulan kami mempertemukan Anda begitu, kalaupun ya secara Komisi 1 dan LIPI, ini kan akan lebih intens lagi hal-hal semacam ini sehingga kemudian satu suara. Bisa begitu kan Mbak Rosita? Oh iya Mas, dan tadi mungkin sedikit klarifikasi ya, 2009 itu memang awal ketika kita merumuskan 4 persoalan tadi, tapi itu terus diupdate gitu Mas. Jadi dan terakhir pun kami juga melakukan penelitian persoalan itu gitu. Jadi dan itu masih berlanjut gitu, dan jangan dibilang bahwa data yang kami lakukan itu obsolete. Itu data dari misalnya data statistik dari yang 2018 misalnya. Kemudian juga terkait dengan tadi temuan TGPF, kemudian juga ada juga kemarin kasus penembakan Pak Pendeta Jeremia, kemudian juga ini kan database yang harus dibangun oleh pemerintah juga bahwa kekerasan itu juga tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan, tetapi juga oleh pihak KKB. Dan ini juga harus balance gitu, memang keduanya gitu. Jadi saya pikir standpoint-nya jelas gitu ya, bahwa dan terminologi di internasional pun juga ada tadi soal pelanggaran HAM itu tidak hanya dari aparat keamanan gitu. Itu juga untuk internasional law gitu, tapi juga statement internasional yang mana? Anda jangan sembarangan ngomong. Itu UN Pak, dari PBB, jadi ada istilahnya gitu. Jadi memang ada di situ. Ya mungkin nanti kita klarifikasi lagi Pak. Kita bisa dari hasil riset gitu. Dan itu merupakan kita panggil ya. Monggo silakan, karena kemarin kita juga sudah menghadap ke Komisi 2 juga terkait dengan revisi Otsus gitu. Bang Jadi F, saya menangkapnya ini memang saya menangkapnya begini. Standing point saya bahwa kekerasan dari pihak manapun itu tidak di Bang Effendi sebentar. Bang Effendi sebentar. Oke, Mbak Rosita sudah? Sudah Pak. Bang F sedikit saja. Ya,
saya mengatakan bahwa keadaan di Papua itu semakin kondusif. Ya. Bahwa ada ekses seminggu terakhir ini, iya, kita sangat prihatin. Oke. Dan kita memberi apresiasi yang tinggi kepada aparat TNI Polri dan seluruh Satgas termasuk BIN yang ada di operasi di sana. Dan itu bukan operasi perang, itu operasi kemanusiaan. Oke. Karena itu saudara kita semua. Kita satu perahu, tanah air bangsa, kita sama NKRI. Yang kedua, saya sayangkan dari institusi pemerintah, dari LIPI, ya ujung-ujung menterminologikan ada sepertinya masalah antara Jakarta dengan Papua, kemudian ada 4 akar masalah. Ini menyesatkan ini. Nanti kita akan panggil LIPI ke Komisi 1. Bang F, tadi sudah dijelaskan. Karena faktanya tidak seperti itu, Mas Bayu. Betul. Bang F, tadi sudah dijelaskan 4 poin masalah yang ada tahun 2009 terus dicek begitu oleh LIPI. Apa perkembangannya, ada perbaikan dan kira-kira begitu. Tapi kenapa tentu sekalian aja dari zaman Majapahit aja diambil datanya? Nggak begitu maksudnya Bang F. Tapi begini. Dari zaman Majapahit aja konflik di wilayah-wilayah Indonesia sekalian. Bang F, begini. Kalau mau mendramatisir sesuatu, ambil aja kejadian yang masa lalu. Ya. Orde Baru Saya lebih secara banyak pribadi tidak menangkap ada dramatisir, tetapi data-data ini yang disampaikan oleh Mbak Rosita. Tapi saya cukupkan sampai di sini. Saya yakin nanti Komisi 1 dan LIPI akan meneruskannya diskusi-diskusi seperti ini untuk kemudian nanti sebetulnya maksud dan tujuan kita sama. Saya boleh sampaikan mengenai data dan penanganan-penanganan ini di sini. Tapi satu lagi sedikit ya, Bang Effendi dan juga Mbak Rosita. Yang kita lihat atau publik lihat kan sekarang ada kekerasan Bang Effendi. Bagaimana dengan segala pendekatan yang tadi Bang F katakan bahwa mereka berbaur dengan masyarakat. Kita sudah mendengarnya setiap kali diskusi dengan Papua pendekatannya memang berbeda. Ini bukan operasi militer. Kita dapat poinnya. Tapi kekerasan seperti ini bisa kan sebetulnya dihentikan. Bang F, Komisi 1 bisa mendorong ini seperti apa? Ya, kita berjuang, kita berupaya, insya Allah itu semakin baik, semakin baik. Ya. Jangankan di Papua, di Bekasi, dekat rumah saya juga kejadian kriminal itu terus terjadi kok. Ya. Tapi jangan itu kemudian kita terbawa arus fokus itu kita naikkan ke permukaan bahwa itu adalah instabilitas yang terjadi karena masalah Papua dengan Jakarta seperti yang LIPI sampaikan, bukan. Tapi dari sisi keamanan Bang F, di wilayah itu. Oke, Bang F, saya balik lagi ke sisi keamanan. Begini, statement-statement dari keamanan, dari kepolisian terutama, itu selalu mengatakan, oh ada tokohnya si A. Tokoh ini memang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak lama. Jadi ada PR-PR yang memang belum diselesaikan dong. Jadi kemudian mereka bisa, kan itu sudah lama DPO-nya. Kelompok-kelompok ini sudah lama disebutkan. Ada kelompok si ini di kabupaten ini. Mereka sudah tahu, bahkan peneliti, pengamat Papua hafal nama-nama itu, kira-kira begitu. Betul. Tapi ini kok nggak selesai gitu, Bang F? Mas Bayu maunya semuanya ditembakin, dibunuhin semua. Bukan. Kalau mereka sampai berbuat kekerasan sehingga ada warga sipil yang tewas, saya rasa itu memang mungkin. Tapi selama ini kan punya banyak waktu, Bang F, punya banyak waktu gitu untuk menyelesaikan. Bukan kekerasan, tapi kan bisa dengan segala macam diskusi apa dan segala macam sehingga ini kemudian bisa pelan-pelan selesai begitu, Bang F. Mas Bayu, ini tidak terbuka ke publik bagaimana TNI dan Polri dan semua kekuatan kita itu bahu-membahu melakukan pendekatan yang humanis. Ya. Aduh, kita punya pengalaman lah di Aceh, di Timur Timur. TNI kita dan Polri kita luar biasa lah, Mas Bayu. Ya. Jadi ini di Papua sedang dilakukan hal-hal semacam itu. Bahwa ada kekurangan anggaran juga, kekurangan peralatan, kekurangan. Itu alhamdulillah mereka bisa melakukan pendekatan yang sangat humanis di sana. Ya. Bahwa ada ekses seperti Batalion 400 yang kemudian akhirnya Mbak Lelo itu satu orang prajuritnya itu juga kita tidak tutup-tutupi. Oke. Kita minta dan Panglima TNI memahami itu, Kasat memahami itu bahwa ada, kita transparan sekali kok. Tidak ada yang kemudian operasi militer kita habisin semua itu si A, si B yang nama-namanya sekali lagi kita tidak perlu menyebut namanya karena sekaligus kita tidak bagian dari tim propaganda mereka. Ya.
belum lagi yang di luar negeri dan sebagainya itu teman-teman kita di Kemlu, waduh luar biasa. Malah saya undang Mbak Rosita ikutlah di tim itu. Jangan hanya di peneliti aja. Jadi betul-betul masuk kita bahu-membahu. Ya. Dan ini tidak bisa kemudian kita lakukan gerakan seperti ada juga teman yang ingin gelar aja pasukan besar-besaran. Kita hancurkan semua. Termasuk Ya, anggota juga Komisi lah, 1 yang mengatakan itu, Bang F. Iya nggak, ya itu kan pandangan teman-teman, ya silahkan saja. Oh ya. Ya kan, tapi itu tidak berarti kemudian kita memerangi mereka dengan kekuatan seperti kita menghantam satu negara. Beda lah, Ya. Pak. Beda, Ya. Mas Bayu. Setuju. Dari Iya. Bang Effendi kita tahu ada upaya-upaya yang terus dilakukan. Kita meyakini itu. Nanti kapan-kapan kita bicara lagi sedikit dari Mbak Rosita. Mbak Rosita, kita dapat masukan dari Bang Effendi bahwa upaya-upaya yang dilakukan ini terus sebetulnya dilakukan. Nah, bagaimana ini kemudian menurut Mbak Rosita dan teman-teman di LIPI agar ini sampai ke masyarakat sehingga kemudian kita tidak tahunya hal-hal yang semacam ini yang kemudian dalam seminggu terakhir terjadi, walaupun ini kemudian tidak bisa kita diamkan, Mbak Rosita. Singkat. Iya, betul Mas. Kalau menurut saya sih memang pendekatannya memang harus tadi gitu ya, seperti yang saya kedepankan gitu ya. Jadi bagaimana itu semua bisa berkoordinasi baik gitu, baik bahwa dari levelnya pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke levelnya masyarakat gitu. Karena kan ini tidak hanya persoalannya terpisah gitu ya, persoalan misalnya keamanan gitu, keamanan saja gitu, bahwa ini di sana ada status kelompok misalnya KKB atau kalau sebutannya TNI, KSB misalnya, jadi separatis gitu, dilabeli separatis misalnya. Jadi hal-hal seperti ini ya tidak bisa kemudian hanya personil tertentu gitu, karena ini semuanya harus berkoordinasi kan, Mas Bayu gitu, bahwa antara intelijen, antara TNI, Polri, kemudian juga bagaimana kementerian-kementerian lain misalnya juga terkait dengan misalnya pembangunan gitu, pembangunan ini yang kadang-kadang juga terinterupsi dengan persoalan keamanan misalnya gitu, diganggu misalnya proses pembangunannya, kemudian ada pengamanan objek vital nasional dan lain sebagainya. Ini kan harus koordinasinya antar pemerintah pusat sendiri bahwa dan termasuk elemen-elemen TNI, Polri dan lain sebagainya itu juga masuk di situ gitu. Bagaimana kemudian pemerintah daerah juga ikut mengkondusifkan situasi di Papua itu juga sangat penting gitu. Jadi saya pikir kuncinya juga ada di koordinasi dan juga bagaimana dialog itu dibangun antara internal pemerintah pusat, kemudian internal Papua sendiri, bagaimana juga antara pemerintah pusat dengan Papua juga. Oke, ya baik. Terima kasih masukannya Mbak Rosita Dewi, Bang Effendi Simbolon juga. Kita ketemu lagi untuk bicara berkaitan dengan informasi atau apapun berkaitan dengan isu-isu di Papua. Bang Effendi Simbolon, Mbak Rosita Dewi, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, Effendi, Mas Bayu. Ya.